Sobat BMKG, saya akan awali episode kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk sobat semua. Hujan lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang kian sering terjadi. Manakah provinsi yang lebih rentan dari ancaman cuaca ekstrim tersebut? Nelayan ataukah petani? Sebagai negara maritim dan agraris, Indonesia identik dengan sebagian besar masyarakatnya yang berprofesi sebagai nelayan dan petani. Namun, banyak nelayan dan petani di Indonesia yang tidak memahami bahwa kegiatan mereka di laut dan di wilayah sawah ataupun ladang memiliki tingkat kerentanan terdampak cuaca ekstrim yang sangat tinggi. Mengapa demikian? Mari kita simak ulasan berikut. Sobat pasti sudah tahu bahwa awal mula pembentukan awan berasal dari proses penguapan air yang ada di permukaan bumi. Penguapan dari laut dan dedaunan atau biasa disebut evapotranspirasi adalah penyumbang utama suplai uap air di atmosfer. Faktanya, Indonesia yang memiliki bentang alam 70% merupakan lautan, memiliki hutan yang luas dan berada di wilayah tropis, menyebabkan potensi penguapan di wilayah Indonesia sangat besar. Uap air yang merupakan bahan baku dalam pembentukan awan ini tidak bisa berubah menjadi awan dengan sendirinya. Uap air yang terangkat ke atmosfer ini harus bertemu dengan partikel-partikel lain di atmosfer, selain gas dan air tentunya, agar terjadi proses kondensasi. Partikel ini disebut dengan inti kondensasi. Semakin banyak inti kondensasi di atmosfer, maka proses perubahan uap air menjadi awan akan semakin mudah terjadi. Pertanyaannya, di manakah wilayah yang memiliki lebih banyak partikel inti kondensasi? Di daratan atau lautan? Ya, betul. Inti kondensasi konsentrasinya lebih banyak berada di atas daratan dibandingkan di atas lautan. Jumlah inti kondensasi di atmosfer ini juga ternyata bisa mempengaruhi ukuran tetes hujan yang akan dihasilkan oleh awan. Semakin tinggi konsentrasi inti kondensasi, maka ukuran tetes hujan yang dihasilkan akan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya. Itulah kenapa tetes hujan di daratan ukurannya lebih kecil daripada di lautan. Pertanyaan selanjutnya. Proses penguapan tentu akan diawali dengan proses pemanasan di atmosfer dekat permukaan bumi. Kira-kira, menurut sobat, wilayah manakah yang lebih optimal proses pemanasannya? Di daratan atau lautan? Ya, daratan lebih optimal dalam proses pemanasan atmosfer di dekat permukaan bumi. Karena permukaan daratan cenderung beragam atau tidak homogen, maka proses pengangkatan massa udara akan terjadi pada area yang lebih sempit dibandingkan lautan. Kondisi ini menyebabkan energi panas laten hasil penguapan akan cenderung terkonsentrasi pada area yang lebih sempit. Juga sehingga ketika awan sudah terbentuk, petir dan angin kencang yang terbentuk juga akan lebih hebat dari petir dan angin kencang di atas lautan dengan tingkat penguapan yang sama. Hal ini selaras dengan hasil beberapa penelitian terkait. Salah satunya adalah dari Mahavik tahun 2021 yang menyatakan bahwa proses pembentukan awan hujan dan sembaran petir lebih sering terjadi pada wilayah daratan dibandingkan lautan. Sekarang kita coba hubungkan dua faktor tadi ya. Konsentrasi inti kondensasi lebih banyak di daratan. Proses pemanasan lebih optimal juga di daratan. Jadi, apakah bisa kita katakan bahwa awan yang terbentuk di daratan akan lebih berbahaya? Tunggu dulu, ada satu faktor lagi yang sangat berpengaruh, yaitu angin. Angin ini yang memiliki peran membawa uap air hasil penguapan tadi bertemu dengan sekumpulan partikel inti kondensasi. Semakin banyak uap air yang terbawa oleh angin dan terkumpul di suatu area, maka awan yang terbentuk juga akan semakin besar. Daerah terkumpulnya massa uap air yang akhirnya menjadi awan ini biasa sobat dengar dengan istilah daerah konvergensi angin. Sobat, ketika kita berbicara tentang angin di daratan dan lautan,
tentu kita tidak bisa terlepas dari fenomena angin darat dan angin laut. Angin darat laut ini menyebabkan wilayah pesisir memiliki pola hujan yang bervariasi terhadap waktu dalam satu hari. Contoh paling bagus untuk kondisi ini adalah di pesisir barat Sumatera, di mana awan hujan biasa terbentuk pada pagi jelang siang hari di pesisir, kemudian akan bergerak memasuki daratan dan akan mencapai puncaknya pada sore hari. Sementara itu, pada malam hari, awan hujan lebih sering terbentuk di wilayah pesisir, kemudian akan bergerak menuju lautan dan mencapai puncaknya pada dini hari, berdasarkan penelitian Yamanaka tahun 2016. Kondisi puncak atau kondisi paling optimal dalam pembentukan awan hujan akibat angin darat laut ini terjadi pada sore dan dini hari, karena pada kedua waktu tersebut terjadi proses transisi angin darat menjadi angin laut, dan begitu juga sebaliknya. Proses transisi ini menyebabkan terbentuknya daerah konvergensi tadi. Sekarang, kita sudah memiliki 3 faktor pendukung pembentukan awan hujan. Faktor penguapan sebagai mekanisme suplai uap air ke atmosfer dan inti kondensasi yang menunjukkan bahwa awan hujan dengan energi yang lebih besar relatif lebih mudah terbentuk di atas daratan. Kemudian dari faktor angin, kita dapat mengetahui bahwa waktu paling perlu diwaspadai adalah ketika sore hari untuk wilayah daratan dan dini hari untuk wilayah lepas pantai. Jadi bisa kita simpulkan bahwa jika tanpa pemahaman yang baik terkait mitigasi dampak cuaca ekstrim, profesi petani lebih rentan terdampak cuaca ekstrim, terutama terkait sambaran petir. Namun, hal ini tidak berarti profesi nelayan tidak berpotensi terdampak cuaca ekstrim ya sobat. Tetap waspada dampak perubahan cuaca apapun profesi Anda. Berbicara tentang waspada, bagaimana prospek cuaca sepekan ke depan agar kita bisa sama-sama mewaspadai potensi dampak dari perubahan cuaca? Simak informasi berikut. Demikian Sobat Weekly Weather Outlook episode kali ini. Semoga dapat memberikan pengetahuan baru untuk kita semua. Jangan lupa pantau selalu informasi cuaca dan iklim melalui laman www.bmkg.go.id atau melalui kanal media sosial Info BMKG serta mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone baik di App Store ataupun Play Store. Terima kasih atas perhatian sobat semua. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Tetap patuhi protokol kesehatan, salam sehat, dan sampai jumpa.